Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam program Renungan Harian GKI Sangkra. Tepat pada hari ini, hari Selasa tanggal 11 Juni 2024. Mari saudaraku, dimanapun saat ini saudara berada, mari bersama kita datang kepada Tuhan, memohon hikmat dan pimpinan daripadanya. Mari bersama kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, inilah setiap kami dengan segala pengalaman hidup kami. Kami tahu bahwa kami tidak bisa hidup tanpa-Mu. Untuk itu saat ini kami hendak merenungkan kembali akan kebenaran sabda-Mu, dan biarlah lewat permenungan ini, kehidupan yang kami jalani boleh semakin seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk itu, bimbinglah kami dalam kami merenungkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah yang kita percaya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dalam pengalaman kita, ada banyak sekali karya dan juga kasih Allah yang terus menolong di dalam setiap pergumulan kita. Namun kita juga menyadari acap kali di tengah pergumulan itu kita yang justru goyah karena begitu besar persoalan yang kita hadapi. Namun kasih dan penyertaan Allah itu tidak akan pernah hilang daripada kita. Kasih Allah akan selalu menopang dan memelihara kita. Dan di dalam bagian pembacaan Alkitab juga ada banyak kisah bagaimana banyak tokoh mengalami penguatan dari Tuhan, pemeliharaan dari Tuhan. Salah satu tokoh yang dipelihara Tuhan dengan sangat baik yaitu adalah seorang nabi bernama Elia, di mana di dalam perjanjian lama Elia diutus Tuhan untuk membimbing bangsa Israel untuk menjadi bangsa yang taat dan setia. Salah satu kisah pemeliharaannya terletak bagaimana ketika Elia harus bersama-sama menghadapi sebuah kekeringan, dan di dalam kekeringan itu Tuhan hadir lewat seorang janda yang memberikan makan kepada Elia. Nah, di dalam bagian pembacaan Alkitab kita yang akan kita baca ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayat yang 39. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini mengisahkan bagaimana Elia harus berhadapan dengan Raja Ahab. Kalau di dalam bagian sebelumnya kita tahu bahwa Ahab adalah seorang raja yang memimpin bangsa Israel. Namun dalam perjalanannya, Raja Ahab justru menyelewengkan apa yang menjadi mandatnya Tuhan. Ia bertindak serong dari Tuhan dan ia justru menghadirkan sosok yang kemudian disembah. Ya, mereka seorang raja mengajak pada bangsanya untuk menyembah dewa Baal, dewa yang mereka sembah. Untuk itulah kemudian Tuhan mengingatkan melalui Elia, dan untuk itulah kemudian Elia meminta bagi Raja Ahab beserta dengan para nabi-nabi palsu atau para nabi-nabi yang melayani dewa Baal, ya, beserta dengan bangsa Israel. Mereka dikumpulkan di dalam sebuah bukit yang disebut dengan Gunung Karmel. Nah, di sana mereka ditantang untuk menyatakan Allah siapa yang berkuasa, ya. Dan daripada itu Elia mengajak para nabi itu untuk mempersembahkan korban bakaran. Mereka diajak untuk berseru, Allah siapa yang sungguh berkuasa. Nah, dalam bagian ini kalau kita membaca bahwa para nabi-nabi palsu itu berteriak, melukai diri, ya, sampai dengan berbagai macam cara, tetapi
Allah mereka tidak menjawab apa yang menjadi seruan dari para nabi-nabi palsu, sehingga menunjukkan bahwa Allah yang mereka sembah bukanlah Allah yang hidup dan memiliki kuasa. Berbeda halnya dengan Elia. Ketika Elia diberikan kesempatan, ia tahu bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup melakukan semuanya. Untuk itu dalam bagian yang kita baca tadi menjadi sebuah seruan dari Elia. Ia berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Tuhan." Dan benar bahwa ketika Elia berseru kepada Tuhan, ada kilat api yang kemudian menyambar korban bakaran tadi, sehingga korban persembahan tadi terbakar habis. Dan itu menunjukkan bahwa memang Allah yang dipercaya oleh Elia, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang punya kehidupan dari seluruh kehidupan ini yang dijalani oleh bangsa Israel. Waktu itulah kemudian semua orang yang menyaksikan akhirnya mau berseru, mengaku, bertobat, menyesal bahwa mereka telah percaya pada dewa yang palsu. Dalam bagian ini kita bisa melihat dengan seruan yang diberikan oleh seluruh rakyat yang melihat kejadian itu di ayat 39. Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Sehingga dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa bagaimana Elia dipakai Tuhan untuk menyerukan kebenaran di tengah bangsa yang sedang mengalami kehidupan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman hari ini mengingatkan kepada setiap kita, di tengah segala pergumulan, di tengah besarnya pergumulan kita, apakah kita juga seringkali masih meragukan bahwa kasih dan karya Allah itu sungguh ada di dalam kehidupan kita? Kalau kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang sungguh mengasihi dan berkarya, maka di dalam setiap apapun yang menjadi persoalan hidup kita diundang Tuhan untuk berserah dan berharap hanya padanya, meminta pertolongan hanya pada Tuhan saja. Untuk itu, ketika kita tahu bahwa dalam bagian ini Tuhan mendengar seruan dari Elia, maka Tuhan yang sama pun juga akan mendengarkan apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan akan mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah kita. Untuk itu, mari bersama menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Menangkanlah kehidupan ini, menangkanlah setiap pergumulan itu dengan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan dan meneguhkan setiap kita. Mari kita menutup permenungan ini di dalam doa. Kami bersyukur untuk permenungan yang Tuhan sudah beri. Biarlah firman yang terus menegur kami, mengingatkan kami untuk selalu hidup bersama dengan Engkau. Untuk itu Tuhan, hadirlah bersama dengan kami, topanglah hidup kami, dan terus mampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah permenungan kita hari ini. Selamat menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan dan selamat berkarya bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa.